Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau orang-orang ini bukan orang-orang yang cukup menyenangkan untuk kita, pengennya kita buru-buru terpisah dari orang ini. Kita mengambil perikop dari Matius 9 ayat 1-12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Apa sih sebenarnya tujuan dari pernikahan itu sendiri? Jadi kalau dia bahasa Inggrisnya, dipersatukan Allah ini adalah join together, atau dipasangkan untuk satu tujuan, atau seperti menggunakan cook. Kalau kita tahu cook itu kan satu kayu yang memasangkan antara dua lembu untuk melakukan pekerjaan tertentu atau melakukan tugas tertentu. Tujuan dari pernikahan adalah mengemban atau mengerjakan tugas dari Allah. Nah, kita mengerti bahwa Adam dan Hawa dipasangkan oleh Allah sendiri untuk mengemban tugas besar itu. Karena Allah melihat bahwa Adam tidak mampu mengemban tugasnya sendirian, maka ia menciptakan Hawa untuk menolong Adam. Banyak yang mengira bahwa tugas besar dari pernikahan itu adalah beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Namun kalau kita perhatikan kata aslinya, sebenarnya be fruitful and multiply. Adam dan Hawa memang kalau kita lihat gagal fruitful ya, gagal berbuah. Tetapi mereka berhasil untuk multiply, jadi mereka berhasil untuk bertambah banyak. Lalu apa hasilnya? Keturunan yang sangat amat banyak, namun keturunan yang sangat banyak ini gagal berbuah. Keturunan yang sangat banyak ini Allah musnahkan juga lewat air bah dan menyisakan Nuh. Kita lihat bahwa Nuh ini pun gagal untuk mengemban tugas atau melaksanakan tugas ini. Dan kemudian Allah memilih Abraham untuk be fruitful and multiply. Tetapi Abraham, Israel juga gagal. Nah, maka Allah kemudian mengirimkan Kristus, dan Kristus ini berhasil untuk melaksanakan tugas ini. Jadi semua pengikut Kristus sekarang bisa fruitful dan multiply. Nah, perhatikanlah bahwa Allah tidak memberikan kesempatan kepada Adam untuk memilih pasangannya. Allah sendiri yang menentukan wanita macam apa sih yang harus menjadi pasangannya Adam. Adam kemudian menikahi Hawa, dan kita lihat bahwa ya Adam tidak menikahi Safira, Adam tidak menikahi Ida, Adam tidak menikahi Saputra, atau bahkan Adam tidak menikahi kuda. Allah menentukan pasangan
Dalam Hosea 1 ayat 2-3 tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal." Maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Di sini Allah menyuruh secara khusus kepada Hosea untuk menikahi perempuan yang tidak baik, perempuan sundal. Namun Allah punya tujuan khusus dari pernikahan ini. Jadi sekali lagi tujuan Allah adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan oleh pasangan itu sendiri. Jadi, kalau sudah terlanjur, bagaimana? Kata mereka kepadanya, Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, kita melihat orang Farisi mengkonflikkan pandangan Yesus dengan Musa dengan tujuan agar orang banyak menjauhi Yesus. Jadi orang Farisi kemudian bertanya mengenai kasus tentang perceraian. murid-murid itu berkata kepadanya, Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kita lihat bahwa tujuan Allah yang menjadi penting, kita kemudian melihat juga di dalam Matius 19 ayat 11-12 tertulis bahwa ada orang-orang yang tidak menikah. 3 penyebab orang tidak menikah. Yang pertama, Allah memang menghendaki demikian, lalu kemauan orang lain dan juga kemauannya sendiri. Bila si pria dan si wanita punya tujuan masing-masing, dan tujuan itu berbeda dengan tujuan Allah, apakah mungkin Allah mau mempersatukan mereka? Kita tidak boleh menghakimi kalau kita tidak tahu apa kemauan Allah. Apakah dosa perceraian lebih besar daripada dosa mengabaikan hari Sabat? Perceraian tidak dimasukkan dalam 10 hukum. Yang dimasukkan dalam 10 hukum adalah jangan berzina. Dosa perceraian bukan dosa yang tidak terampuni dan tidak lebih besar daripada dosa mengabaikan hari Sabat. Jadi ketika orang yang bercerai, lalu kemudian seperti yang dikatakan di Yeremia 3, dia berbalik mengakui kesalahannya terhadap Allah, tentu Allah akan mengampuni. Karena orang ini harus melaksanakan tugas Allah. Jadi soal cerai ataupun kawin bukanlah urusan yang sederhana di hadapan Allah. Karena ini masalah mengemban tugas dari Allah di dunia ini secara berpasangan. Atau juga kita jangan terburu-buru memutuskan kawin atau cerai tanpa tahu kemauannya Allah.
tanpa tahu tujuan hidup pasangan kita, tanpa tahu panggilan Allah bagi dia dan kamu. Jadi bagaimana sekarang? Ikuti arahannya dan jadilah umatnya yang taat dan setia.